Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Yulianti Hadianti. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai nutrisi pada ibu hamil. Kehamilan yang sehat merupakan persiapan ibu yang sehat pada waktu melahirkan, agar menghindari kematian ibu dan bayi saat persalinan, serta mengetahui lebih dini penyulit yang ada yang dapat menyebabkan pendarahan, kelainan letak, partus, dan keracunan kehamilan. Gizi seimbang adalah susunan pola hidangan dalam sehari yang memenuhi zat gizi, di mana di dalamnya itu ada juga prinsip gizi seimbang. Di antaranya adalah aktivitas fisik harus ditingkatkan, keanekaragaman makanan yang harus kita makan setiap hari, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta yang paling utama juga harus memantau berat badan yang normal untuk menghindari masalah gizi. Asupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting baik untuk pemenuhan nutrisi ibu hamil ataupun untuk pertumbuhan janin dan perkembangannya. Gizi ibu hamil dapat mencegah BBLR, yaitu berat badan lahir rendah, merupakan penentu utama kematian bayi di dunia dan Indonesia. Sebagian besar kematian bayi terjadi di dalam 4 minggu pertama kehidupan, periode neonatal, dan sebagian besar merupakan konsekuensi dari pertumbuhan janin yang tidak memadai, seperti yang ditunjukkan oleh BBLR, yaitu berat badan lahir rendah, di mana bayi kurang dari 2.500 gram. Selanjutnya, gizi yang baik dapat mencegah bayi lahir cacat. Cacat lahir sering terjadi pada bayi yang dilahirkan. Cacat lahir merupakan perubahan struktural bayi saat dilahirkan yang berpengaruh pada bagian tubuh bayi. Kejadian cacat bayi bervariasi dari kejadian tingkat ringan hingga tingkat berat. Cacat lahir dapat ditemukan sebelum lahir, saat lahir, atau beberapa saat setelah lahir. Dan yang terakhir, gizi yang baik pada ibu hamil dapat meningkatkan tumbuh kembang janin. Gizi yang cukup dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan sebaliknya. Pembatasan pertumbuhan janin adalah suatu kondisi di mana bayi yang belum lahir atau janin lebih kecil dari yang diharapkan untuk jumlah minggu kehamilan atau usia kehamilan. Faktor apa aja sih yang mempengaruhi gizi pada ibu hamil? Pertama, umur. Lebih muda umur ibu hamil, maka energi yang dibutuhkan lebih banyak. Yang kedua, berat badan. Berat badan lebih atau kurang dari berat badan rata-rata untuk umur tertentu merupakan faktor yang dapat menentukan jumlah zat makanan yang harus diberikan agar kehamilan berjalan lancar. Nah, di negara maju, pertambahan berat badan selama kehamilan yaitu sekitar 12-14 kg. Jika ibu kekurangan gizi, pertambahannya hanya 7-8 kg, dengan akibat akan melahirkan bayi dengan BBLR. Nah, faktor yang ketiga yaitu suhu lingkungan. Suhu tubuh pada 36,5 derajat Celcius sampai 37 yang digunakan untuk metabolisme optimum. Lebih besar perbedaan suhu tubuh dan lingkungan berarti lebih besar pula masukan energi yang diperlukan. Faktor yang selanjutnya yaitu asupan kalori. Ibu hamil harus mengkonsumsi kalori paling sedikit 3.000 kalori setiap hari. Ibu hamil juga harus memeriksakan kehamilannya kepada petugas kesehatan paling sedikit 4 kali selama masa kehamilan. Dan selanjutnya ada aktivitas. Aktivitas semakin banyak dilakukan pada ibu hamil, maka semakin banyak juga energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya ada status kesehatan. Pada saat kondisi tidak sehat, maka asupan energi tetap harus diperhatikan karena untuk pertumbuhan janin. Yang selanjutnya yaitu status ekonomi. Status ekonomi maupun sosial mempengaruhi terhadap pemilihan.
Tapi jangan hiraukan, tetap lakukan yang terbaik untuk janin Anda. Apa sih akibatnya jika kekurangan gizi selama kehamilan? Akibatnya dapat menyebabkan kerugian bagi ibu dan janin yang dikandung. Bayi dengan BLR merupakan salah satu dampak dari ibu hamil yang menderita kurang energi kronis dan yang mempunyai status gizi yang buruk. BBLR berkaitan dengan tingginya angka kematian bayi dan balita yang akan memperlambat pertumbuhan serta perkembangan mental anak. Ibu yang kurang gizi pada saat kehamilan yaitu trimester kedua akan mengakibatkan pendarahan antepartum, abortus pada kehamilan muda, dan ketuban pecah dini. Dan apa sih dampaknya? Nah, dampaknya pada janin terjadi hambatan terhadap tumbuh kembang janin dalam rahim, serta mudah terkena infeksi, cacat bawaan, serta kematian